Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Sojukyu Nihongo bab 18. Ada apa aja nih belajarnya? Nah, jadi untuk Sochukyu bab 18 sendiri itu ada beberapa materi nih, lebih tepatnya ada 4 materi. Nah, yang pertama ada materi penerang nomina, yaitu contohnya seperti Korewa Kumamoto de kata chokoreto des. Nah, untuk materi selanjutnya ada maeni atau sebelum. Nah, contohnya Kumamoto e iku maeni internet de Kumamoto no meibutsu wo shirabemashita. Nah, untuk pola kalimat selanjutnya itu ada hoga ides yang digunakan ketika ingin memberikan saran. Contohnya, Kumamoto no meibutsu wo shirabeta hoga ides. Nah, untuk pola kalimat terakhir pada bab 18 ini ada toki atau saat. Contohnya, Kumamoto e itta toki chokoreto wo kaimashita. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara menerangkan sebuah nomina. Nah, nomina itu bisa diterangkan dengan macam-macam ya. Dia bisa diterangkan dengan nomina juga. Dia bisa diterangkan dengan adjektiva. Dia juga bisa diterangkan dengan verba. Nah, untuk penerangan nomina dengan nomina bisa dilihat pada contoh nomor 1, 2, dan 3. Korewa Nihongo no Hon desu. Ini adalah buku bahasa Jepang. Nihongo dan Hon itu dua-duanya merupakan sebuah nomina. Di antara nomina dan nomina itu biasanya harus dibubuhin pakai partikel no. Ya. Kemudian untuk bentuk keoshi atau adjektiva ya, yang bisa kita lihat di contoh 4 dan 5. Korewa moshiroi hon desu. Ini buku yang menarik nih katanya. Jadi hon yang merupakan sebuah nomina itu diterangkan sama sebuah adjektiva moshiroi. Nah, adjektiva di dalam bahasa Jepang itu kan ada dua ya, ada yang ikeoshi dan sama nakeoshi. Nah, buat contoh yang nakeoshinya ini yang nomor 5 nih. Korewa yume na hon desu. Jadi setelah adjektivanya harus dikasih partikel na dulu. Karena kan dia nakeoshi. Benar. Terus nomor 6 yang terakhir ada Korewa tomodachi ni moratta hon desu. Jadi ini adalah buku pemberian teman saya gitu kan. Honnya di sini diterangin sama sebuah verba moratta, artinya menerima. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di situ ada tulisan kan Stato-san wa es krim wo katteiru hito desu. Orang yang membeli es krim adalah Stato-san. Saya udah punya beberapa contoh nih dari PPT sensei yang lalu. Bisa dibacain Kur bagaimana contohnya? Contoh ini ada beberapa contohnya nih. Ini juga udah ada gambarnya nih. Yang pertama, yang kedua misalnya Pak-san. Pak-san di sini sedang membaca buku kan. Maka dari itu bahasa Jepang menjadi Pak-san wa hon wo yonderu hito desu. Atau dikembalikan lagi ke dalam bahasa Indonesia, orang yang sedang membaca buku ialah Pak-san. Nah, selanjutnya ada Michiko-san. Michiko-san di sini, Michiko-san di sini sedang bernyanyi ya. Berarti Michiko-san wa uta wa utatteiru hito desu. Nah, orang yang sedang bernyanyi merupakan atau orang yang sedang menyanyi adalah Michiko-san. Nah, selanjutnya ada Yamada Sensei. Yamada Sensei di sini sedang melukis ya. Jadi dalam bahasa Jepangnya menjadi Yamada Sensei wa e wo kaiteiru hito desu, atau orang yang sedang melukis di sini adalah Yamada Sensei. Nah, selanjutnya ada Biru-san. Biru-san di sini sedang berlari atau jogging ya mungkin. Jadi mungkin dalam bahasa Jepang menjadi seperti Biru-san wa jogging wo shiteiru hito desu, atau orang yang sedang berlari adalah Biru-san. Nah, yang terakhir ada Ri-san. Ri-san di sini sedang memakan bento ya, atau memakan nasi. Jadi Ri-san wa gohan wo tabeteiru hito desu. Orang yang sedang memakan nasi adalah Ri-san. Mungkin sekian dari materi penerangan nomina. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu maini atau sebelumnya. Nah, untuk pola kalimat maini ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada verba bentuk kamus ditambah maini, atau nomina ditambahkan partikel no tambahkan maini. Nah,
apa sih maini atau apa sih kegunaan dari pola kalimat maini? Nah, pola kalimat maini ini digunakan ketika menceritakan aktivitas sebelum melakukan sesuatu. Nah, di sini tuh udah ada beberapa contoh nih. Apa aja sih? Yang pertama itu ada nerumae ni ofuro ni hairimasu. Belum tidur masuk ofuro. Nah itu ada shukuji no mae ni ofuro ni hairimasu. Sebelum makan masuk ofuro. Setelah itu nomor 3 ada dekakeru mae ni utsu migakimasu. Sebelum pergi keluar saya menyikat sepatu. Kemudian ada sutsugyo no mae ni minna de yoko ni ikitai desu. Saya pengen jalan-jalan dengan kalian semua sebelum kita lulus gitu. Kemudian ada shigoto e iku mae ni gomi o dashite kudasai. Tolong keluarkan sampahnya belum berangkat kerja. Oh, jadi untuk penggunaan maini ini ketika kita ingin melakukan kegiatan yang pertama dijelaskan, itu kita melakukan kegiatan yang berada di belakang dari maini ini sendiri ya. Kayak neru maini sebelum tidur kita itu harus masuk ofuro ni hairimasu gitu ya. Terus Okuji no maini ofuro ni hairimasu. Jadi sebelum kita makan kita harus masuk ofuro atau kita harus mandi gitu ya. Mungkin sekian dulu dari penjelasan pola kalimat maini. Kita langsung saja ya masuk ke penjelasan dari kalimat berikutnya, yaitu hogai desu atau katakan saran. Nah, hogai desu sendiri itu dibagi dua juga nih. Ada yang bentuk verba lalu langsung masuk ke hogai desu, ada juga yang bentuk verba negatif baru masuk ke hogai desu. Nah, apa sih hogai desu itu sendiri? Hogai desu itu adalah pola kalimat yang dipakai ketika kita ingin memberikan saran kepada orang lain. Nah, di sini ada nih beberapa contohnya nih. Yang pertama ada taifu ga kuru kara hayaku kaetta hou ga ii desu. Karena akan datang taifun, sebaiknya cepat pulang. Lalu yang kedua ada taifu ga kuru kara dekakenai hou ga ii desu. Karena akan datang taifun, sebaiknya tidak pergi keluar. Selanjutnya nomor 3, yuki no hi wa doro ga suberu kara注意した方がいいです. Lalu ada yoru wa abunai dakara tori de kairanai hou ga ii desu. Jadi untuk hogai desu ini ya istilahnya lebih dipakai untuk memberikan saran kepada orang lain gitu ya. Jadi karena taifu ga kuru kara, karena taifunnya akan segera datang, hayaku kaeta hou ga ii desu yo. Kayak lebih baik kamu cepat pulang gitu. Sebaik kamu cepat pulang. Jadi bagus untuk dipakai ketika memberi saran ya. Perlu digarisbawahi juga kalau misalnya pernyataan itu merupakan pernyataan positif, maka bentuknya yang dipakai adalah bentuk lampau. Hayaku kaeta. Bukan hayaku kairu ya. Sama ini chushita ya. Ya, chushita. Nah, tapi sebaliknya jika pernyataannya merupakan pernyataan negatif, maka nggak perlu nih diubah ke bentuk lampau. Langsung aja dekakenai. Oh, tapi bentuk na ya. Ya, nai, bukan nakata ya. Mungkin sekian untuk penjelasan materi dari pola kalimat hogai desu. Nah, kita langsung saja masuk ke pola kalimat terakhir dari bab ini nih, yaitu apa sih? Toki. Nah, langsung saja kita masuk ke bab penjelasan dari pola kalimat toki. Nah, toki ini ada beberapa bentuk nih. Yang pertama merupakan bentuk kalimat toki, yaitu verba bentuk biasa ditambah toki. Nah, yang kedua ada juga adjektiva atau keiyoshi, ikeyoshi, dan nakeyoshi ditambahkan toki. Dan juga ada bentuk nomina lalu ditambahkan partikel no baru ditambahkan toki. Nah, apa sih toki? Toki itu sendiri dipakai ketika ingin menceritakan kegiatan atau kondisi pada suatu saat. Nah, toki itu dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai saat. Nah, berikut ada contoh-contohnya nih. Nah, contoh yang pertama tuh ada byoki no toki uchi de nemasu. Saat saya sakit, saya tidur di rumah. Kemudian yang kedua ada hima na toki uchi de nemasu. Saat saya senggang, saya tidur di rumah. Lalu yang ketiga ada atama ga itai toki uchi de nemasu. Saat kepala saya sakit, saya tidur di rumah. Kemudian yang keempat ada neteiru toki ishin ga arimashita. Saat saya sedang tertidur, terjadi gempa. Kemudian yang kelima ada denwa ga natta toki ishin ga arimashita. Saat saya sedang menelpon, terjadilah gempa. Terjadi gempa, benar. Jadi
toki itu digunakan untuk menyatakan waktu pada saat itu gitu. Jadi kalau kalian ingin menyatakan waktu ngapain nih gitu, tambahin aja toki di belakangnya. Ingat, tapi diingat juga kata depannya yang mau kalian ambil tuh apa gitu. Kan itu nomina atau adjektiva atau verba. Lihat lagi buat nyambungin ke tokinya harus ditambahin partikel apa gitu. Nah, ada tambahan nih, Kor. Oke, apa nih? Ada tambahan kalau misalnya verba nih. Verba kan ada dua tuh. Ada yang maske. Maske, ada yang bentuk lampau nih, take. Nah, jadi artinya juga beda. Oh, beda. Jadi kalau misalnya koe guru toki, guru kan artinya bukan lampau ya. Iya. Jadi gakkoe kuru toki iki de wang sanyaimashita. Jadi pas dia datang ke sekolah gitu, dia tuh sebenarnya belum datang ke sekolah, tapi dia lagi jalan ke sekolah. Lalu bertemu sama Wangsang di stasiun ya. Stasiun. Iya. Nah, buat contoh yang kedua sebagai perbandingan, gakkoe kita toki robi de Yamada sensei ni aimashita. Nah, kalau ini berarti dia sudah tiba di sekolah, ya, sudah datang. Hai. Jadi kalau guru itu juga dia belum datang, tapi sedangkan guru kita dia sudah datang, atau sudah nyampe ya. Dia udah selesai gitu, aktivitas datangnya tuh udah selesai gitu. Hai. Terus ini ada contoh lain nih, kayak gohan wo taberu toki itadakimasu to iimasu. Jadi saat sebelum makan mengucapkan itadakimasu. Nah, sedangkan ketika gohan wo tabeta toki gotsou sama deshita to iimasu. Jadi saat sudah selesai makan barulah mengucapkan gotsou sama deshita. Jadi ketika menggunakan bentuk verba kamus itu artinya sebelum ya, bisa dapat diartikan tokinis artinya sebelum. Sedangkan ketika bentuknya sudah berubah menjadi take atau verba lampau, itu artinya sesudah ya, sudah selesai dilakukan. Dia sudah selesai melakukan sebuah aktivitas tersebut. Hai. Nah, mungkin sekian nih untuk pembahasan dari materi bab 18 yang tadi ada penerangan nomina, ada hogaides, ada maeni, dan yang terakhir mungkin ada toki. Nah, mungkin sekian ya penjelasan materi dari kami. Kita lanjut saja langsung ke bab 19. Oke. Kembali lagi nih bersama kami berdua nih. Sekarang kita udah masuk ke materi bab 19. Secuki bab 19 itu ada apa aja sih? Nah, untuk yang pertama nih ada penggunaan bentuk T. Tapi T-nya ini bukan kayak yang udah kita pelajaran kemarin nih, Kur. Nah, T yang ini nih digunakan untuk menyatakan alasan, iya. Sebab akibat ya. Di contohnya ini ada kaze o hite tako yasumimashita. Oh, jadi karena saya libur sekolah karena terkena flu. Flu. Hai. Kemudian untuk bentuk yang kedua ada ame ga futtara shimasen. Bentuk tara itu merupakan salah satu pola kalimat untuk menyatakan pengandaian. Oh, jadi seperti jika atau kalau ya? Benar. Di ame ga futtara ikimasen artinya jika hujan turun saya nggak pergi. Nah, selanjutnya ada temo nih. Apa sih ame ga temo ikimasu itu? Penggunaan temo itu bagaimana sih? Nah, kalau temo itu artinya walaupun kalau di bahasa Indonesianya. Walaupun meskipun ya. De ame ga temo mas. Oh, jadi meskipun hujan saya tetap pergi. Betul. Nah, untuk pola kalimat terakhir nih ada si ini. Si ini digunakan untuk apa sih? Kalau si ini gunanya buat menyatakan beberapa alasan di dalam satu kalimat gitu. Oh. Jadi kan kalau misalnya satu aja dulu tuh kan kita belajar kara ya. Kara. Nah, kalau ini banyak nih alasannya. Oh, si itu juga bisa digunakan untuk menerangkan atau mendeskripsikan seseorang gitu ya. Benar. Kayak keahlian yang dimiliki oleh seseorang itu. Jadi kan kalau kita mendeskripsikan seseorang nggak mungkin dong dia cuma punya satu deskripsi. Hai, beneran juga ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya untuk permateri ini kita masuk aja nih ke slide berikutnya. Nah, untuk materi pertama yang kita bahas ini ada temashita.
Nah, seperti yang kita bilang tadi, temasta ini digunakan ketika ingin menyatakan Sebuah sebuah alasan. alasan ya, atau akibat gitu ya. Nah, contohnya seperti kaze wo hiite gakkou wo yasumimashita. Artinya Saya nggak masuk sekolah karena saya terkena flu. hai, hai. Terus yang kedua ada netsu ga dete gakkou wo yasumimashita. Nah, kalau yang ini artinya saya nggak masuk sekolah karena saya demam. Nah, yang terakhir nih ada kaze de gakkou wo yasumimashita. Artinya karena demam saya nggak masuk sekolah. Kenapa nih dia pakai de? Nah, di situ karena kaze itu kan nomina ya. Mm. Nah, nomina itu jika dibentuk oleh kalimat ini, Mm-mm. jika mau disambungkan harus pakai D bukan pakai T. Oh, karena dia nomina. Karena dia nomina. Hai, hai. Ya, sekian ya untuk penjelasan materi dari temasta ini. Yang temasta itu digunakan untuk menyatakan sebuah alasan atau akibat ya dalam suatu pola kalimat. Lanjutnya kita masuk aja ke materi Selanjutnya nih ada tara. tara. Seperti yang udah disampaikan tadi, tara ini kan salah satu pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan pengandaian ya. Pengandaian Uh, jika ya. Atau kalau Hmm. ada lagi nggak sih Gur kalau buat menyatakan pengandaian di bahasa Jepang? Oh, ada. Jadi untuk menyatakan pengandaian di bahasa Jepang itu ada juga selain tara ada to dan juga ba ya. Mungkin itu dipelajari di materi-materi selanjutnya ya. Oke. Sekarang kita apabila ingin mengandaikan sesuatu kita menggunakan tara aja ya dulu ya. Oke. Nah, yang pertama ada contoh nih. Ame ga futara ikimaseng. Apa sih artinya? Kalau hujan turun saya nggak bakal pergi kan. Nah, yang kedua ada okane ga nakatara ikimaseng. Kalau saya nggak punya duit saya nggak bakalan pergi. Bagaimana sih cara untuk mengubah bentuk verba biasa, verba kamus atau verba mas ke dalam bentuk tara? Caranya gampang banget ya, misal kayak Minasan tahu kan itu bentuk lampau biasa. Nah, jadi furu kan diganti jadi futa ya. Kita Nah, sama di sini juga bentuknya sama, cuma ditambahin ra aja. jadi ya kurang lebih sama lah ya dengan mengubah bentuk verba dari verba biasa ke bentuk ta ya. Betul. Hai, hai. Nah, di sini ada beberapa contoh buat penggunaan tara di Tara dalam ya. kalimat. Nah, yang pertama ini ada okane ga attara kuruma wo kaitai desu. Kalau saya punya duit, saya ingin membeli mobil. Hai. Lanjutnya ada eki ni suitara denwa wo shite kudasai. Katanya kalau udah sampai di stasiun tolong telepon saya katanya. Tolong hubungi saya ya. Hai, hai. Terus yang ketiga nih ada kanojo to kekkon dekitara yawase desu. Kalau saya bisa nikah dengan dia, saya akan merasa bahagia kan. Wih, oke. Siap. Jadi di pola kalimat ini juga kelihatan kalau bentuk tara ini juga bisa disambungin sama bentuk verba potensial ya. Kanoke ya. Ya kan, oke. Kanoke. Yang mungkin kanoke akan dibahas di beberapa bab selanjutnya ya. Nah, terus yang terakhir ada sotsugyo shitara nihon de hatarakitai desu. Kalau saya lulus, saya ingin bekerja di Jepang. Oh, jadi untuk pola kalimat dari tara ini digunakan ketika ingin mengandaikan sesuatu ya, atau artinya jika atau kalau ya. Mungkin sekian ya dari penjelasan dari pola kalimat tara. Kita masuk ke pola kalimat selanjutnya yaitu temok. Kita masuk ke pola kalimat temo. Apa sih pola kalimat dari temo itu? Temo itu sendiri artinya walaupun, Meskipun ya. jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya menggunakan bentuk temo, artinya itu verba setelah temo, seseorang itu bakal tetap ngelakuin apa aja yang setelah temo. Dalam contohnya di sini ada ikimas ya. Ikimas ya. Walaupun ada suatu keadaan yang terjadi. yang yang dideskripsikan sebelum temo tersebut. Jadi seperti ini, ame ga futte mo ikimasu. Walaupun hujan, saya tetap pergi gitu ya. Jadi menjelaskan dia tetap akan pergi walaupun hujan ini terjadi gitu ya. Terus ini ada contoh kedua nih.
taifu demo ikimasu. Nah, yang diartikan walaupun taifu atau walaupun Apa ya? Angin puting beliung. angin puting beliung, angin badai, saya tetap pergi. Nah, tapi nih, kenapa sih dia pakai demo? Kenapa nggak temo juga? Sama sih kayak tadi kan, kalau nomina itu Nomina. disambunginnya sama D, bukan sama T. Oh, gitu ya. Jadi karena taifu sendiri ini dia nomina dan tidak ada verba yang selanjutnya, itu maka dari itu dia menggunakan demo. Betul. Oh, hai. Nah, selanjutnya nih ada okane ga nakutemo ikimasu. Nah, artinya tuh apa tuh? Walaupun saya nggak punya uang, saya akan tetap pergi kan. Oh, begitu ya. Nah, terus ini mungkin ada yang terakhir nih, nani ga temo ikimasu. Apapun yang terjadi, saya akan tetap pergi. Nah, ini kan tadi kita udah belajar mengenai temo-temo ya. Nah, ada nggak sih cara untuk mengubah bentuk verba kamus atau verba mas ke dalam verba temo itu? Cara gampangnya atau mungkin ada yang mirip gitu? Nah, kalau futemo ini sebenarnya kan sama kayak untuk T ya. Oh ya. Cuman bedanya ditambahin mo aja di belakang. Aja. Oh, jadi berbeda dengan tara. Kalau tara itu merupakan bentuk lampau yang ditambahin ra, sedangkan kalau temo itu bentuk T yang ditambahin dengan mo ya. Yep. Mungkin sekianlah penjelasan dari penggunaan pola kalimat temo. Yang temo sendiri dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai walaupun atau meskipun ya. Iya. Kita langsung aja masuk ke materi terakhir dari bab Q19 ini, yaitu pola kalimat shishi atau shishikara ya. Yep. Apa sih shishi atau shishikara? Nah, sebelum itu ini ada sebuah percakapan nih, kita baca dulu yuk. Ramadan ga aketara issho ni cheko de gohan o tabemashou. Ano mise wa oishii shi yasui shi benri desu yo. Nah, apa sih artinya? Artinya tuh katanya kalau Ramadan udah selesai, mari makan bareng ke Ceko gitu katanya. Oh, Ceko ya. Toko itu enak, murah, Nah, dan juga praktis katanya. jadi kita udah bisa melihat nih dari percakapan ini, pola dari shishi ini dapat digunakan ketika ingin mendeskripsikan sesuatu nih ya. Nah, ini ada contoh lagi nih. Kare wa shinsatsu dashi, handsome dashi, suteki na hito desu. Artinya itu dia orangnya ramah, ganteng, dia adalah orang yang baik katanya. Orang yang dikagumi lah ya. Nah, terus ini ada contoh yang kedua nih. Kanojo wa eigo mo dekiru shi, pasoko mo dekiru kara, ii arubaito ga dekiru desho. Artinya apa tuh? Artinya dia bahasa Inggrisnya, dia bisa bahasa Inggris. Terus dia juga bisa komputer. Karena itu dia bisa dapetin part time yang bagus. Oh, part time bagus ya. Pekerjaan sampingan yang bagus lah ya. Nah, tapi ini tadi ada dashi, terus ada dashi juga. Ini kenapa nih nggak pakai shi aja nih? Karena kata sebelumnya tuh beda. Untuk kata sebelumnya beda. Kalau buat verba dan ikeoshi, itu dia langsung aja pakai shi. Oh, langsung aja. Oh, seperti dekiru shi ya, dekiru shi. Nah, tapi kalau bentuknya nakeoshi dan nomina pakai da sebelum shi. Kayak seperti ini, shinsatsu dashi. Shinsatsu dashi kan nakeoshi ya. Dan handsome dashi, handsome itu merupakan bentuk nomina. Iya. Oh, handsome itu keoshi, nakeoshi. Handsome na. Oh, hai. Oke, jadi penggunaan pola kalimat shishi atau shishikara ini digunakan untuk menyatakan beberapa alasan dan juga mendeskripsikan sesuatu ya, seperti untuk percakapan dia mendeskripsikan bagaimana sih toko itu gitu. Ano mise wa oishii shi yasui shi benri desu. Dan sedangkan untuk contoh-contoh yang bawah seperti kanojo wa eigo mo dekiru shi, pasoko mo dekiru kara, ii arubaito ga dekiru desho. Yang artinya dia mendeskripsikan bagaimana sih si dia kanojo ini dia itu. Mungkin sekian dulu ya penjelasan materi dari kita untuk mengenai Shotsuki Nihongo bab 19 ya. Yang tadi pertama ada T, yaitu T yang digunakan untuk menyatakan sebuah atau alasan ya. Terus ada tara yang digunakan untuk pengandaian jika atau kalau. Terus yang ketiga ada temo
yang digunakan untuk Walaupun, meskipun dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada shi atau shikara yang digunakan untuk menyatakan beberapa alasan dan juga mendeskripsikan sesuatu Seseorang. atau seseorang ya. Mungkin sekian penjelasan dari kami mengenai bab Sosuki bab 19. Mohon maaf apabila kesalahan. Mari kita lanjut saja ke bab 20. Hai minasan, balik lagi nih bersama kita berdua nih. Kami sini sekarang ingin membahas tentang Shotsuki Nihongo bab 20. Betul. Apa aja sih isi dari Shotsuki Nihongo bab 20 itu? Sebenarnya garis besar Shotsuki Nihongo bab 20 ini isinya cuma tentang Jidoshi Tadoshi ya. Oh, yang kalau di translate ke Indonesia itu transitif intransitif ya? Jidoshi itu intransitif, Tadoshi itu transitif. Oh, hai. Nih ya, jadi di bab 20 ini ada beberapa materi nih, lebih tepatnya ada 5 materi. Apa aja sih materi-materinya? Nah, materi yang pertama itu yang ada kita ngebahas Jidoshi. Jidoshi itu artinya verba intransitif ya. Jadinya verba yang nggak memerlukan objek gitu. Untuk verba tersebut dapat terjadi. Jadi ada di contoh ini, bisa lihat juga ke gambar. Madoga akimas, jendela terbuka gitu. Jadi kan di gambar juga kelihatan kan kayak gak ada yang membuka jendela tersebut gitu. Jadi tiba-tiba aja terbuka gitu. Ya terbuka tuh dengan sendirinya gitu. Nah, selanjutnya nih ada materi tadoshi atau transitif. Itu apa sih transitif? Transitif sendiri merupakan kebalikannya dari intransitif. Jadi ada orang yang membuka jendela tersebut. Mado akemas. Jadi membuka jendela ada atau ya membuka jendela artinya. Nah, untuk ngebedain transitif dan intransitif juga ada juga nih bisa dilihat dari partikelnya nih. Kalau intransitif itu biasanya ditandai dengan partikel ga, sedangkan untuk transitif ditandai dengan partikel wo. Nah, lanjut nih, yang ketiga tuh ada materi apa ya? Nah, buat yang ketiga itu kita ada bentuk nomina, ga, verba intransitif teimas. Terus ada contohnya tuh ya. Contohnya itu madoga aiteimas ya. Artinya sih simpel kayak pintu terbuka gitu. Bentuk T ya. Aiteimas. Nah, terus yang keempat ada nomina, ga, vi transitif dan te arimas. Nah, contohnya ada madoga akete arimas. Itu bedanya sama yang atas tuh apa sih? Sebenarnya kalau di translate itu sebenarnya sama ya, jendela terbuka juga gitu. Tapi kalau yang akete arimas itu berarti sebelumnya tuh ada yang membuka gitu. Jadi ada seseorang lah ya istilahnya. Seseorang itu ngebiarin jendela tersebut terbuka gitu. Oke. Jadi bedanya tuh kayak ada objek dan tidak ada objeknya ya. Nah, terus nih yang kelima nih apa nih? Adjektiva 1 kusimas dan adjektiva 2 nisimas. Adjektiva 1 itu ikeoshi ya. Ikeoshi kusimas dan akeoshi nisimas. Nah, itu bagaimana sih? Langsung ke contoh aja, heao akaru kushimas buat yang ikeoshi. Ya minasan juga tahu ya kalau bentuk i itu harus diubah jadi ku dulu buat ngomongin ke kata selanjutnya. Kemudian heao kirenin shimasu. Nah, arti yang pertama heao akaru kushimasu adalah menerangkan kamar gitu. Nah, yang arti kedua? Arti kedua adalah membersihkan kamar. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya aja ya. Nah, mungkin untuk slide ini ada tabel tadoshi dan juga tabel jidoshi nih. Nah, misalnya ada jidoshinya okimas dan tadoshinya itu okoshimas. Nah, apa sih bedanya? Bedanya ya sama kayak tadi gitu. Kalau satunya itu perlu objek, satunya juga tidak perlu objek. Jadi okimas itu artinya kan bangun. Artinya dia tidak memerlukan objek gitu ya. Sedangkan okoshimas itu membangunkan. Iya, jadi harus ada objek yang buat dibangunkannya. Siapa gitu. Nah, terus ini juga ada nih hajimarimas dan hajimemas. Nah, hajimarimas itu jidoshi dan hajimemas itu tadoshi. Nah, itu apa lagi tuh bedanya tuh? Hajimarimas sendiri kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu artinya dimulai. Sedangkan Sedangkan hajimemas artinya memulai. Gitu.
kalau Hajimarimas sendiri nggak perlu objek untuk menjadi sebuah pola kalimat yang benar. Jadinya ya dimulai aja gitu, nggak tahu siapa yang memulai, apa yang dimulai, pokoknya yang memulai aja ya. Sedangkan kalau Hajimemas itu harus ada yang memulai, siapa yang memulai, objek yang dimulainya apa gitu. Jadi ada orang yang memulainya, terus ada objek yang dimulai juga. Nah terus di sini tuh ada juga nih Jidoshi dan Tadoshi yang memiliki katachinya sama atau memiliki bentuknya sama nih. Salah satunya nih ada Fukimas nih ya misalnya. Fukimas, Jidoshinya dari Fukimas itu ya tetap Fukimas, dan juga Tadoshinya dari Fukimas itu tetap juga Fukimas gitu. Jadi Fukimas ini dia punya dua arti ya, artinya bertiup untuk arti yang Jidoshinya dan meniup buat arti yang Tadoshinya. Gitu ya. Ada juga mungkin yang nanya, ada nggak sih cara cepat untuk membedakan Jidoshi dan Tadoshi? Nah kalau menurut saya ya, nggak tahu untuk menurut saya tidak ada cara cepat untuk menghafalkan Jidoshi dan Tadoshi. Saya lebih menghafalkan Jidoshi dan Tadoshi itu lebih banyak berlatih gitu dalam menggunakan pola-pola kalimatnya gitu, berusaha untuk membuat kalimat dengan Jidoshi dan Tadoshi. Kalau untuk Eki sendiri gimana ya? Sama sih, kayak kalau mau belajar lebih banyakin belajar pola kalimat aja. Penggunaan dari Jidoshi dan Tadoshi itu sendiri ya, nanti juga lama-lama hafal sih ya. Mungkin kita langsung saja masuk ke materi yang pertama ya. Ini untuk tabelnya mungkin bisa nanti kalian pause dan kalian baca dulu, atau download di Live 4. Nah, sekarang masuk ke penggunaan partikel yang digunakan dalam pola kalimat Jidoshi dan Tadoshi. Nah, dalam pola kalimat Jidoshi dan Tadoshi ini partikelnya juga punya perbedaan nih. Jadi kita bisa lebih gampang lagi lah ngebedain Jidoshi dan Tadoshi ya. Jidoshi dan Tadoshinya. Kalau Jidoshi itu menggunakan partikel ga, sedangkan Tadoshi sendiri menggunakan partikel o. Bisa dilihat di contoh, Ringo ga ochiru, apel jatuh kan. Ringo otosu, apel dijatuhkan. Ringo ga ochiru itu dia apelnya jatuh sendiri tanpa adanya objek gitu ya. Iya benar. Nah, sedangkan Ringo otosu artinya dilihat sendiri sini ada seseorang yang sedang ngejatuhin ringgonya apelnya. Ringgonya kalau yang di sini jadi sebagai objek. Hai. Jadi ringgonya itu objek dijatuhkan oleh subjek ya gitu ya. Jadi lebih mudah ya untuk membedakannya, karena kita bisa lihat kalau misalnya soal apabila suatu kalimat menggunakan partikel ga, maka itu bisa dinyatakan sebagai Jidoshi. Sedangkan apabila kalimat itu menggunakan wo, dapat dinyatakan sebagai Tadoshi ya. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teimas ya. Jadi pola teimas ini digunakan hanya untuk verba Jidoshi ya. Nah, jika verbanya itu Tadoshi, dia pakainya tearimas bukan tearimas. Gimana sih masuk dari teimas ini, maksudnya tuh gimana ya? Sebenarnya teimas itu artinya mendeskripsikan kalau sebuah kalimat itu tuh sedang terjadi gitu. Bentuk T ya. Bentuk T atau bentuk yang sedang terjadi lah ya. Masih terjadi sampai sekarang gitu. Jadi contoh ini juga ada nih, kayak pola kalimat ini digunakan ketika menceritakan kondisi yang tidak diketahui pelakunya, artinya pelakunya tidak ada nih atau tidak seperti biasanya. Ini ada gambar nih. Nah, contohnya nih, Mado ga akimas, artinya jendela terbuka. Nah, diubah menjadi bentuk Jidoshi, yaitu Mado ga aiteimasu, jendela dalam kondisi terbuka. Nah, jendelanya sendiri terbuka tanpa diketahui pelakunya siapa yang membuka dari jendela itu ya. Maka dari itu dia masuk ke dalam bentuk Jidoshi. Jidoshi. Nah, mungkin selanjutnya kita akan bahas tearimas ya. Nah, untuk tearimas sendiri ini merupakan kebalikan dari teimas ya. Atau Tadoshi lah ya. Ya, dia buat Tadoshi. Kalau kalimat ini digunakan untuk menceritakan kondisi atau hasil. Artinya ada seseorang yang melakukannya ya. Ya, watashi ga shimashita gitu. Ini ada gambar nih. Ya, saya membuka jendela, watashi wa mado wo akemasu. Nah, hasil dari itu adalah mado ga arimasu. Karena objeknya itu ada subjek yang membuka, maka dari itu dia masuk ke dalam bentuk tearimas atau bentuk Tadoshi ya. Sebenarnya kalau misalnya di translate ke bahasa Indonesia,
Te Arimas sama Te Imas ini kurang lebih artinya sama, cuman fokus apa ya, fokus penyampaiannya itu berbeda gitu. Kalau Te Arimas sendiri menyatakan kalau seolah-olah ada yang membuka jendela tersebut, ada terus seseorang terus dia biarin terbuka gitu. Kalau yang Te Imas Imas itu menyatakan keadaannya aja ya, pokoknya kayak jendelanya kebuka gitu. Jendelanya terbuka aja gitu, tanpa ada orang yang mempengaruhi jendela itu bisa terbuka gitu. Misal kalaupun dia tahu ada orang yang buka, tapi kalau fokus dia cuma menyatakan jendelanya kebuka, ya tetap bisa pakai Te Imas. Oh gitu ya. Mungkin kita lanjut masuk ke materi yang terakhir nih ya. Satu lagi nih pola kalimat terakhir. terakhir. Ini ada buat pola kalimat ini ya. Pola kalimat ini nih pakainya dua-duanya pakai ga. Oh betul. Partikelnya pakai ga. Kalau tadi kan kayak dipisahin tuh. Kalau yang Jidoushi dia pakai ga dan Tadoushi dia pakai wo. Sekarang udah nggak bisa dibedain dari partikel lagi ya. Jadi ketika kejadian itu bentuk T atau sedang berlangsung, itu dua-duanya tetap memakai partikel ga ya. Iya. Oke. Yaudah langsung saja nih ya, kita masuk ke pola kalimat terakhir dari bab ini, yaitu adjektiva shimasu ya. Pola kalimat ini digunakan ketika pembicara berusaha mengubah kondisi. Di bahasa Jepang kan kita sudah tahu nih ada dua adjektiva, ada dua bentuk adjektiva, satunya menggunakan ikeyoshi dan satunya nakeyoshi. Seperti biasa kalau yang bentuk i diubah menjadi ku, yang bentuk na ditambahkan ni sebelum ke shimasnya. Na-nya tapi dihilangkan. Ya, na-nya nggak ada lagi ya. Oh, berarti susushi itu i-nya juga dihilangkan ya? I-nya dihilangkan diganti dengan ku. Betul. Dan sedangkan yang nakeyoshi, na-nya dihilangkan diganti jadi ni. Ya, di contoh pertamanya tuh ada suzushi ku shimasu, mengubah jadi sejuk gitu, menyejukkan. Itu berasal dari suzushi ditambah shimasu. Jadi suzushi ku shimasu. Terus yang untuk nakeyoshi gimana tuh? Ada shizuka ni shimasu, mengubah jadi tenang. Berasal dari shizukana ditambah shimasu. Terus kita lihat ke contoh gambar nih, ada contoh gambar. Hea ga atsui desu, kamar panas. Earcon tsukete hea o tsushiku shimasu. Jadi dia ngubah kamarnya jadi sejuk dengan nyalain AC gitu. Berusaha mengubah kondisinya ya, kamarnya menjadi sejuk dengan nyalakan AC. Betul. Nah, perubahan nishimas, kushimas nishimas ini bisa dibandingkan dengan materi yang sebelumnya kita pernah pelajarin, yaitu ninarimas. Nah, kalau di ninarimas itu kan fokusnya itu ke keadaannya, bukan fokus ke keadaannya. Bukan siapa yang mengubahnya gitu kan. Oh, jadi fokus ke ya keadaan berubahnya aja gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibanding-bandingin nih sama materi yang tadi, shimas itu kayak tadoshi. Nah, sedangkan ninarimas itu bisa kayak jidoshinya. Oh iya. Misalnya kita pakai ninarimas ke dalam contoh kalimat yang ini ya. Kayak kongo tsukete ga suzushiku narimasu. Oh, jadi dari partikel saja sudah beda tuh ya. Jadi kamar jadi sejuk karena menyalakan AC gitulah. Oh. Nah, ternyata sudah selesai nih materi dari bab Shotsuki Nihongo yang ke-20. Nah, mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita lanjut saja langsung ya ke bab 21. Halo minasan, kembali lagi bersama kami. Kami di sini sekarang ingin membahas tentang materi Shotsuki Nihongo nih ya, yang ke bab 21. Nah, bab 21 itu ada apa aja sih? Materi pembelajaran untuk bab 21 itu adalah penggunaan pola kalimat node, noni, dan nara. Ya. Mungkin yang pertama ada node ya. Ashita no asa hayaku dekakeru node, ima kara junbi shimasu. Karena besok mau keluar pagi-pagi, maka sekarang juga beberes ya. Jadi node di sini merupakan
dibilang sama artinya seperti kara ya. Iya. Akan tetapi untuk penggunaan node ini Ya sifatnya lebih formal. ya lebih formal dibandingkan kara gitu. Terus yang kedua nih ada materi yang kedua itu ada noni. Nah noni itu contohnya wangsang wa yakusoku shita noni masen deshita. Nah noni itu apa sih Artinya artinya? itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya padahal. Padahal ya. Jadi padahal wangsang ini sudah berjanji, tapi dia tidak datang. Dia tidak datang. Nah untuk materi yang ketiga pada bab Suzuki Nihongo bab 20 ini ada penggunaan nara. Nah, nara di sini digunakan sebagai dalam bahasa Indonesia dapat juga dibilang kalau ya. Nara itu sama dengan kalau dalam bahasa Indonesia. Seperti di sini kohi nara Brazil des gitu. Jadi kalau kopi ya Brazil gitu. Ya Brazil punya yang paling bagus gitu. Brazil punya yang paling bagus. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya dilanjut di slide berikutnya ya. Nah pertama-tama penjelasan dari node nih. Node itu dalam bahasa Indonesia karena ya sama seperti kara digunakan sebagai alasan atau sebab atau juga akibat. Ini ada fungsinya nih. Fungsi dari node sendiri digunakan pada waktu mengutarakan suatu alasan atau sebab yang bersifat objektif, yakan teki. Kemudian pada saat menolak atau memohon kepada lawan tutur yang kedudukannya lebih atas seperti kepada guru, dan di kantor bisa juga dipakai dengan shacho atau berbicara dengan orang yang lebih tua. Kelas kata yang dapat bergabung dengan node ada verba, adjektiva, nomina, dan bentuknya itu harus bentuk futsutai gitu. Futsutai ya. Bukan mas-mas gas-gas gitu ya. Oh ya. Untuk node sendiri apabila dia bertemu dengan nomina, adjektiva, adjektivai, dia bisa langsung dipakai nodenya ya. Sedangkan kalau dia bertemu dengan nakeoshi dan bentuk nomina, dia harus ditambahkan dengan node. Ini ada sedikit contoh ya. Contoh lebih lanjutnya akan dibahas di slide berikutnya mungkin. Ashita no hayaku dekakeru node ima kara junbi shimasu. Karena saya bakal pergi pagi-pagi, saya bersiap-siap dari sekarang. Seperti yang kita tahu, kalau untuk menggunakan node, walaupun dia menggunakan shoke atau bentuk kamus, akan tetapi ini kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kara yang menggunakan maske. Nah, node sendiri tidak bisa digunakan dalam bentuk mas gitu. Memang sudah dari sana harus menggunakan bentuk maske. Mungkin sekian pembahasan mengenai materi node yang dapat diartikan sebagai karena dan digunakan sebagai pengganti kara ketika berbicara dengan lawan yang kedudukan lebih tinggi ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi noni yang dapat diartikan bahasa Indonesia sebagai padahal. Noni dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu padahal dan juga tetapi. Fungsi dari noni itu digunakan pada waktu mengutarakan suatu hal yang berlawanan atau bertentangan gitu. Yakusetsu dengan apa yang dipikirkan atau diduga dari pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya yang menimbulkan atau mengandung rasa terkejut, penyesalan, dan ketidakpuasan. Kelas kata yang dapat bergabung dengan noni itu adalah verba, adjektiva, domina dalam bentuk futsutai sama seperti node. Lagi futsutai ya. Sama seperti node ya. Sama juga seperti node, apabila noni bertemu dengan bentuk verba dan adjektivai, ia bisa langsung digunakan. Akan tetapi kalau noni ditemukan dengan nakeoshi dan juga nomina, maka harus ditambahkan na, jadi nanoni gitu. Nah, bentuk penyambungannya sama dengan node ya. Contohnya ada wansan wa yakusoku shita noni masen deshita. Nah, walaupun Wansang sudah berjanji, dia tetap nggak datang katanya. Nah, jadi apabila kita menggunakan noni itu kayak ada rasa terkejut atau rasa penjelasan serta ketidakpuasan gitu loh. Padahal dia sudah berjanji tapi dia tidak datang gitu. Kayak nggak kayak ekspektasi sama kita gitu ya. Iya, nah, kita langsung saja ke bagian renshu ya. Nah, ini ada renshunya dari noni dan node. Kyokasho wasureta node kashite kudasai. Nah, jadi karena saya ketinggalan buku, tolong pinjamkan saya gitu kan. Jadi kyokasho wasureta itu sebagai sebab dan akibatnya, jadi dia meminjam kepada orang lain gitu. Kashite kudasai.
Dan bisa dilihat juga di sini bentuk node itu juga bisa dipakai dalam bentuk lampau ya. Akan tetapi bentuk lampaunya tetap dalam bentuk jishoke gitu, futsutai. Terus yang kedua ada contoh arubaito ga atta node iku koto ga dekimasen deshita. Yang artinya karena ada part time pekerjaan sampingan, saya jadi nggak bisa datang. dia jadi nggak bisa datang gitu. Jadi sama seperti yang atas, ini attanya merupakan bentuk lampau ya. Jadi dari aru menjadi atta. Nah yang ketiga ada contoh noni ini. Kare wa ame na noni kana no suri ni mashita. Yang artinya ini Walaupun hujan, padahal hujan, tapi dia tetap pergi memancing gitu. ya walaupun sedang hujan ya, dia tetap pergi memancing. Betul. Pergi memancing ikan. Seperti yang bisa dilihat di sini, ame di sini merupakan nomina. Kan? Iya. Maka dari itu digunakanlah nanoni, digunakanlah tambahan na gitu. Karena apabila nomina harus ditambahkan dengan na. Nah ini ada contoh yang keempat. Ashita wa nichiyoubi nanoni shigoto wo shinakereba narimasen. Yang artinya Padahal besok tuh hari Minggu, tapi dia tetap harus pergi bekerja gitu. dia tetap harus kerja. Nah di sini juga nichiyoubi itu merupakan bentuk nomina ya. Maka dari itu dia menggunakan nanoni. Untuk contoh nomor 5 ada kanji o main nichiren shushita noni wasurete shimaimashita. Nah padahal dia belajar kanji itu setiap hari gitu. Tapi masih aja lupa ya. Tapi masih aja lupa. Nah karena di sini renshushita itu merupakan bentuk verba, maka dari itu dia tidak memerlukan na ya dalam penggunaan noninya. Jadi langsung saja renshushita noni gitu. Sekian ya materi dari penggunaan node dan noni. Yang node itu dapat diartikan sebagai pengganti kara yang digunakan ketika berbicara kepada orang yang kedudukan lebih tinggi. Betul. Dan noni itu dapat diartikan padahal ya. Kayak apa namanya, kalimat setelah noni itu nggak terekspektasi sama dia gitu. Iya, ekspektasi berbeda ya. Nah kita langsung saja lanjut ke materi kita terakhir pada bab 21 ini ya, yaitu nara. Nara itu dalam bahasa Indonesia dapat diartikan juga sebagai kalau ya. Fungsinya nih, fungsi nara itu pada saat memberi nasihat atau pendapat setelah menanggapi pertanyaan atau pernyataan seseorang. Konjungsi nara yang bermakna ini hanya dapat bergabung dengan nomina. Ada beberapa contohnya nih. Yamada-san nara yoshitsu desu. Kalau Bapak Yamada ada di kelas. Nah, yang kedua ada kohi nara Brazil desu. Kalau kopi yang enak, kopi dari Brazil. Nah, pada kalimat satu ini kan menanggapi dari pertanyaan Yamada Sensei wa doko ni arimasu ka atau doko desu ka. Nah, Bapak Yamada itu ada di mana? Nah, jawabannya dapat menggunakan pola kalimat nara gitu. Iya. Jadi pola kalimat ini nih kayak cocok buat jawaban dari pertanyaan gitu ya? Iya. Jadi pola kalimat nara itu biasa dipakai pada saat menjawab gitu. Nah, berarti Yamada Sensei wa doko ni imasu ka atau doko desu ka? Nah, jawabannya Yamada Sensei nara yoshitsu desu gitu. Pada kalimat kedua itu menanggapi pertanyaan dari seseorang yaitu kohi wo kaitai desu. Doko no kohi ga ii desu ka? Nah, jawabannya itu kohi nara Brazil desu. Jadi saya ingin membeli kopi nih, kopi buatan mana yang enak gitu. Nah, jawabannya kohi nara Brazil desu. Kalau kopi yang enak pasti kopi dari Brazil gitu. Jadi nara itu biasa digunakan ketika menanggapi pertanyaan dari seseorang. Sekian penjelasan dari penggunaan pola kalimat dari nara. Jadi nara itu digunakan sebagai menanggap tanggapan ketika menjawab pertanyaan dari seseorang ya. Sekian penjelasan materi mengenai bab 21 dari kami. Tadi di 21 kita sudah belajar mengenai pola kalimat seperti node yang itu sebagai pengganti kara dengan yang digunakan ketika berbicara dengan orang yang kedudukan lebih tinggi. Terus ada noni yang digunakan sebagai artinya padahal ya. Dan yang terakhir ada nara yaitu kalau yang digunakan untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan seseorang gitu, untuk menanggapinya gitu. Sekian presentasi Ochukyu Nihongo 21.
Kita tadi udah belajar node, noni, dan nara. Semoga bisa diserap sama minasan semua. Kita bakal lanjut bab 22 dan seterusnya di video selanjutnya.